Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menyediakan layanan komputasi, seperti server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan kecerdasan melalui internet atau yang sering disebut cloud, alih-alih melalui server lokal atau perangkat pribadi. Pendekatan ini memungkinkan pengguna dan organisasi untuk mengakses sumber daya TI yang scalable dan fleksibel sesuai permintaan, dan hanya membayar sesuai penggunaan. Cloud computing telah mengubah cara kita mengembangkan, menerapkan, dan mengelola layanan digital secara fundamental. Baik itu menghosting website, menganalisis kumpulan data besar, menyimpan file, atau menjalankan aplikasi perusahaan. Cloud computing menyediakan infrastruktur dan perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung inovasi digital modern. Konsep inti cloud computing. Pada intinya, cloud computing memungkinkan pengguna untuk menyewa alih-alih memiliki sumber daya komputasi. Alih-alih membeli perangkat keras yang mahal atau memelihara server fisik, organisasi dapat menggunakan penyedia cloud untuk mengakses mesin virtual, solusi penyimpanan, database, dan lainnya, yang semuanya di-hosting di pusat data besar di seluruh dunia. Layanan ini diakses melalui internet dan dirancang agar elastis, artinya dapat ditingkatkan atau diturunkan secara otomatis, dan juga memiliki ketersediaan tinggi, jadi tahan terhadap kegagalan. Cloud computing didasarkan pada virtualisasi dan sistem terdistribusi yang memungkinkan pengumpulan sumber daya dan multi-tenancy yang efisien. Model ini merepresentasikan pergeseran signifikan dari komputasi tradisional, di mana organisasi harus merencanakan kapasitas puncak, mengelola infrastruktur fisik, dan menangani instalasi serta pembaruan perangkat lunak secara manual. Jenis-jenis utama layanan cloud computing. Cloud computing sering dikategorikan berdasarkan jenis layanan yang disediakan. 3 model layanan yang paling dikenal luas adalah 1. Infrastructure as a Service (IaaS). Model ini menyediakan infrastruktur komputasi tervirtualisasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Pengguna mengelola sistem operasi dan aplikasi, sementara penyedia mengelola perangkat keras yang mendasarinya. Contoh-contohnya termasuk Amazon EC2, Microsoft Azure VM, dan Google Compute Engine. 2. Platform as a Service atau PaaS. Model ini menawarkan lingkungan pengembangan dan penerapan dengan alat dan layanan untuk membangun, menguji, dan menyediakan aplikasi. Penyedia layanan awan mengelola infrastruktur, sementara pengembang berfokus pada penulisan kode. Contohnya termasuk Google App Engine dan Azure App Service. 3. Software as a Service atau SaaS. Ini adalah model yang menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui web, biasanya melalui model berlangganan Pengguna cukup mengakses perangkat lunak melalui browser, sementara penyedia yang menangani pemeliharaan, pembaruan, dan juga infrastruktur. Contohnya seperti Gmail, Salesforce, Microsoft 365, dan Zoom. Masing-masing model ini sebenarnya mengabstraksikan berbagai lapisan tumpukan komputasi, menawarkan tingkat kontrol, fleksibilitas, dan kenyamanan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan pengguna. Cloud public, privat, dan hibrida. Penerapan cloud bisa diklasifikasikan berdasarkan siapa yang memiliki infrastrukturnya dan juga bagaimana aksesnya, seperti cloud public. Layanan disediakan melalui internet oleh penyedia pihak ketiga dan dibagikan di antara banyak pelanggan penyewa. Ini adalah opsi yang paling hemat biaya dan scalable bagi banyak organisasi. Contohnya termasuk AWS, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Cloud private, infrastruktur didedikasikan untuk satu organisasi, baik yang dihosting di lokasi atau oleh penyedia pihak ketiga. Cloud private menawarkan kontrol dan keamanan yang lebih besar, tetapi membutuhkan upaya dan biaya manajemen yang lebih besar. Cloud hibrida menggabungkan lingkungan cloud publik dan private, memungkinkan data dan aplikasi berpindah di antara keduanya sesuai kebutuhan. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan organisasi untuk menjaga bunker safe tetap private, sekaligus memanfaatkan skalabilitas cloud publik. Multi-cloud melibatkan penggunaan layanan dari beberapa penyedia cloud untuk menghindari ketergantungan vendor dan mengoptimalkan kinerja atau biaya.
Organisasi memilih di antara model-model ini berdasarkan kebutuhan spesifik mereka akan keamanan, kepatuhan, biaya, dan skalabilitas. Manfaat cloud computing. Cloud computing menawarkan berbagai keuntungan yang menjelaskan adopsinya yang cepat di berbagai industri, seperti skalabilitas. Sumber daya dapat ditingkatkan atau diturunkan secara instan untuk memenuhi permintaan, mulai dari lingkungan pengujian kecil sampai penerapan skala global. Efisiensi biaya, harga bayar sesuai pemakaian, menghilangkan kebutuhan investasi modal awal yang besar. Pengguna hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan. Kecepatan dan kelincahan. Sumber daya baru dapat disediakan dalam hitungan menit, mempercepat inovasi dan mengurangi waktu pemasaran. Aksesibilitas dan kolaborasi. Layanan awan dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet, sehingga memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi yang lancar. Pembaruan dan pemeliharaan otomatis. Penyedia layanan akan mengelola pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras, sehingga pengguna nggak perlu repot lagi dengan tugas-tugas TI yang rutin. Ketahanan dan pencadangan, redundansi bawaan, solusi pemulihan bencana, dan pusat data yang terdistribusi secara geografis, ketersediaan layan dan perlindungan data menjadi jauh lebih baik. Manfaat-manfaat ini memberdayakan organisasi untuk berfokus pada inisiatif strategis, bukan lagi sibuk mengelola infrastruktur. Contoh penggunaan cloud computing. Cloud computing bersifat serbaguna dan mendukung beragam contoh penggunaan di berbagai sektor, seperti aplikasi web dan seluler, menghosting website dan aplikasi dinamis dengan ketersediaan tinggi dan jangkauan global. Analisis big data, memproses data terstruktur dan tidak terstruktur dalam jumlah besar menggunakan analitik berbasis awan dan perangkat pembelajaran mesin. Pencadangan dan pemulihan bencana, menyimpan salinan cadangan data penting di luar lokasi dan mengotomatiskan proses pemulihan. Pengembangan dan pengujian, menciptakan lingkungan yang terisolasi dan sekali pakai untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih cepat dan efisien. Internet of Things IoT, mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data sensor dalam skala besar secara real-time. AI dan pembelajaran mesin, melatih dan menerapkan model AI dengan infrastruktur awan yang diakselerasi GPU. Jadi, mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan global, cloud computing benar-benar mendukung segalanya, dari inovasi skala kecil sampai beban kerja yang sangat penting. Keamanan di cloud. Keamanan tetap menjadi salah satu aspek cloud computing yang paling banyak dibahas. Penyedia cloud berinvestasi besar dalam keamanan siber, dan seringkali menawarkan perlindungan yang lebih kuat daripada yang dapat dicapai banyak organisasi sendiri. Namun, model tanggung jawab bersama adalah kuncinya. Contohnya, tanggung jawab penyedia cloud adalah mengamankan infrastruktur fisik, jaringan, dan layanan dasar. Dan tanggung jawab pelanggan adalah mengelola akses data, identitas, enkripsi, serta pengaturan konfigurasi. Kesalahan konfigurasi, kredensial yang lemah, atau kurangnya enkripsi merupakan kerentanan umum dalam lingkungan cloud. Alat seperti manajemen identitas dan akses, virtual private cloud, dan layanan pemantauan keamanan membantu mengurangi risiko ini. Lebih lanjut, kepatuhan terhadap peraturan seperti GDPR, HIPAA, dan standar ISO merupakan perhatian penting, terutama bagi industri yang menangani data sensitif. Kekurangan cloud computing. Terlepas dari kelebihannya, cloud computing juga memiliki beberapa kekurangan, seperti vendor lock-in. Ketergantungan yang berlebihan pada satu penyedia dapat membatasi fleksibilitas dan meningkatkan biaya peralihan di masa mendatang. Kedaulatan data. Masalah hukum dan peraturan muncul ketika data disimpan di yurisdiksi yang berbeda, latensi. Meskipun umumnya cepat, beberapa aplikasi yang membutuhkan latensi sangat rendah mungkin masih lebih menyukai solusi lokal atau edge. Manajemen biaya. Meskipun cloud mengurangi biaya modal, penggunaan yang tidak tepat atau kurangnya visibilitas dapat menyebabkan biaya operasional yang tinggi. Kompleksitas. Seiring dengan meningkatnya skala penggunaan cloud, pengelolaan konfigurasi, sumber daya, dan akses di berbagai tim dan layanan bisa menjadi rumit.
Jadi organisasi memang membutuhkan perencanaan yang cermat, personel yang terampil, dan praktik tata kelola yang baik untuk mengatasi masalah ini dan memaksimalkan nilai cloud. Masa depan cloud computing. Cloud computing terus berkembang pesat. Fase selanjutnya mencakup tren dan inovasi menarik seperti komputasi tanpa server. Pengembang dapat menjalankan kode tanpa mengelola infrastruktur. Platform seperti AWS Lambda dan Azure Functions memungkinkan arsitektur berbasis peristiwa. Komputasi tepi memproses data lebih dekat ke sumbernya, misalnya perangkat IoT untuk mengurangi latensi dan penggunaan bandwidth. Integrasi AI. Platform awan semakin menawarkan perangkat AI dan pembelajaran mesin terintegrasi yang mendemokratisasi akses ke analitik tingkat lanjut. Keberlanjutan, penyedia berupaya mewujudkan pusat data yang lebih ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi untuk mengurangi dampak lingkungan. Cloud computing kuantum. Meskipun masih dalam tahap awal, komputasi kuantum berbasis awan menjanjikan untuk membuka kemungkinan baru dalam sains dan kriptografi. Seiring organisasi mencari lebih banyak kelincahan, kecerdasan, dan otomatisasi, komputasi awan akan tetap menjadi pendorong dasar transformasi digital. Jadi, cloud computing benar-benar merepresentasikan pergeseran paradigma dalam cara sumber daya TI dikirimkan dan dikonsumsi. Dengan mengabstraksikan kompleksitas infrastruktur, cloud computing memungkinkan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik kita seorang pengembang yang menerapkan aplikasi web pertama, perusahaan yang memigrasikan sistem lama, atau ilmuwan data yang menjalankan komputasi skala besar, cloud computing menawarkan perangkat dan platform yang dibutuhkan untuk berinovasi dan berkembang. Memahami cloud computing kini bukan lagi pilihan, melainkan penting. Seiring dengan percepatan dunia digital, cloud computing menjadi mesin penggerak masa depan bisnis, teknologi, dan masyarakat.